Jadi kalau bicara soal kekuatan politiknya Mbak Puan itu sebenarnya sudah menjadi sesuatu juga yang diketahui banyak orang. Pertama, secara nasab, genealogi politik, kakeknya itu adalah proklamator sekaligus pendiri Republik ini. Ibunya adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Ayahanda almarhum Taufik Kemas juga sebagai negarawan ketua MPR RI. Mbak Puan sendiri juga pernah menjadi Menko, pernah menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Hari ini beliau sebagai ketua DPR RI. Dan yang lebih fenomenal adalah dalam sejarah Republik ini ada perempuan menjadi ketua DPR loh. Bukan cuma DPR Republik Indonesia tapi juga Presidensi Interparliamentary Union, artinya presidensi dari Parlemen Dunia gitu. Nah, yang lain adalah di samping dia punya kekuatan secara genealogi nasab, kerja-kerja politiknya beberapa tahun terakhir memang setidaknya melahirkan hal-hal yang fenomenal. Nah, yang tadi juga sempat ditanyakan oleh audiens soal Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak, rancangan Undang-Undang TPKS yang selama 30 tahun nongkrong di badan legislatif akhirnya kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di samping itu, hari ini Mbak Puan sendiri dalam Rakernas Partai dia ditugaskan oleh Ibu Megawati untuk menjalin komunikasi politik dengan semua kekuatan politik dari partai-partai dan kekuatan politik yang lain. Umpamanya hubungan Mbak Puan dengan kelompok ormas terbesar NU terjalin, dengan Muhammadiyah juga terjalin, dengan tokoh-tokoh politik lainnya juga terjalin. Artinya memang dia memiliki cukup banyak modal untuk bertarung pada 2024 sebagai calon presiden. Juga berangkat dari partai pemenang pemilu, ya kan, yang syaratnya terpenuhi 20% kursi di legislatif. Jadi itulah keistimewaan yang dimiliki Mbak Puan hari ini. Sementara calon-calon yang lain masih mempertimbangkan banyak hal. Contohnya adalah koalisi partai mana yang akan mengusung mereka. Yang udah pasti hari ini kalau bicara Mbak Puan, kira-kira dia sudah punya lah semua itu. Tinggal menunggu restu dari Ibu Mega yang akan mengumumkan secara terbuka. Kapan waktunya saya nggak tahu. Tapi dalam dugaan saya, analisa saya, sepertinya Mbak Puan lah yang akan mendapatkan tiket dan boarding pass-nya. Kalau bicara soal persepsi, itu kan bicara soal kita memahami sebuah prosesnya. Hari ini saya pikir dengan keterbukaan dan dengan pendidikan politik yang panjang gitu kan, rakyat sekarang itu sudah bisa membedakan mana yang sebenarnya untuk jabatan-jabatan tertentu yang tidak boleh oleh perempuan dan mana juga yang sudah dibolehkan untuk perempuan. Kalau berbicara kita punya presiden perempuan nggak sih? Pernah, ya kan? Hari ini kita juga udah pernah. Hari ini bahkan kita punya ketua DPR perempuan. Lalu persepsi mana lagi yang kita mau tolak gitu loh? Karena fakta politiknya dan aktualnya hari ini Mbak Puan adalah ketua parlemen perempuan. Jadi mana yang harus kita benturkan lagi hari ini? Tidak ada lagi gitu. Jadi ini sebuah proses panjang di mana perempuan sekarang ini mendapatkan tempat yang layak, dan memang hari ini kita sudah harus bergerak maju meninggalkan sekat-sekat gender gitu loh. Sekat-sekat yang membedakan bahwa perempuan gak layak ini, perempuan gak layak itu, laki-laki layak ini, layak itu. Udah gak zamannya lagi. Jadi kita melihat seseorang layak tidaknya itu berdasarkan kompetensi, bukan lagi pada jenis kelamin. Itulah ciri-ciri negara yang mengalami lompatan kebudayaan, juga lompatan politik yang luar biasa. Kira-kira seperti itu.